Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita. Kita fokus mencari wajah Tuhan. Kita percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus pimpin kami. Tuhan Yesus, kami percaya tangan kananmu akan memegang kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kesembuhan melalui ibadah ini. Kami percaya, haleluya, amin. Ayo kita mau serahkan hidup kita mau ambil keputusan pada siang hari ini, kita mau hidup bagi Tuhan, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, dirimu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari puji Tuhan, haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Mari kita katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk sama-sama kita ambil keputusan pada siang hari ini untuk ikut Yesus, untuk lepas dari dunia ini. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu menyembuhkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari saudara yang ada di tempat ini nyatakan sama-sama. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Mari kita nyatakan di tempat ini pada hari ini. Amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Sekali lagi yuk. Mari kita katakan. Tak mau
pujian ini bersama-sama dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan hari ini. Come on, come on. Tak mau ku hidup bagi. Yang keras nyatakan siang hari ini. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu lagi. Come on. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Yes. Adalah. Sekali lagi ya saudara, sekali lagi semua. Tak mau ku hidup bagi dunia. It's all about Jesus. Woo! For me. Come on. Dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Katakan adalah yang keras ya saudara. Pilihanku. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua boleh angkat tangannya, semua boleh angkat. Tak mau ku hidup bagi dunia. Tak ingin lakukan. Kami cuma mau nyenengin hatinya Tuhan. Pagi ini Tuhan, pagi ini. Tak mau ku hidup di luar tutur kata. Kami mau ikut Tuhan. Bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi yuk berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Yesus pilihanku. Shandaya Mari saat ini yang pilih Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya, hari ini sembah Dia. Berikan persembahan, penyembahan yang terbaik siang hari ini. Come on, come on. Jangan ada yang diam. Sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami pilih Engkau. Kami pilih Engkau Tuhan. Kami pilih Engkau. Shanaya rala barala 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 barala.
Mari beri yang terbaik penyembahanmu siang ini. Beri yang terbaik siang ini. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Semua di tempat ini yang bernafas, come on. Jesus, you be lifted higher. Come on. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Angkat kedua tanganmu, katakan. It's all
Sekali lagi, oh sekali lagi. Angkat tanganmu, katakan let our King live in us. Oh, Shalom Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya Tuhan sangat baik dan menyertai kita semua. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami semua dalam keadaan yang Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kami dan kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap mereka yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan, Kau berkati setiap mereka, urapi mereka, bahkan Kau mempersiapkan diri mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap Bapak Ibu supaya lebih intim berhidup bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Oleh sebab itu, hari ini kami akan sharing dengan Bapak Ibu mengenai hal-hal yang mungkin selama pandemi ini ada satu situasi, kondisi yang membuat kita semua kurang nyaman ya. Tapi sudah ada beberapa perubahan yang terjadi sampai dengan saat ini. Tapi saya percaya pada hari ini kita akan merenungkan bahwa segala apa yang diizinkan Tuhan sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak mari kita merenungkan apa arti kebahagiaan atau sukacita yang kita bisa dapatkan selama kita berada di masa pandemi ini. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang sungguh mengenapi dan dapat kita rasakan bagi setiap kita. Keadaan itu memang benar terjadi hari-hari ini, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saya percaya hari-hari ini kita semua merasakan ya bahwa kita sedang berada dalam masa yang sukar, banyak goncangan, banyak perubahan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah satu tuntunan daripada Tuhan yang sungguh-sungguh kalau kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat untuk mengerti keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, saya percaya hikmat itu nggak akan membuat kita menjadi takut atau khawatir. Tapi hikmat itu akan memberikan sebuah pengertian yang membuat kita menjadi lebih bertumbuh di dalam Tuhan atau bahkan lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada satu pertanyaan mungkin di benak kita semua ya. Apakah dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini kita itu lebih banyak bersedih atau meratapi keadaan-keadaan yang terjadi? Nah, saya percaya memang secara manusiawi mungkin hal itu bisa terjadi, apalagi kalau di masa yang sulit ini kita diizinkan Tuhan mengalami satu keadaan yang sukar ya, satu keadaan yang susah bagi setiap kita. Tapi kita mari berpegang pada firman Tuhan karena saya percaya bahwa di balik segala hal yang terjadi itu tetap ada sesuatu yang indah di dalam tangan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ternyata mungkin hari-hari di mana kita hidup sekarang ini adalah memang masa di mana keadaan di dunia ini digoncang dengan hadirnya COVID-19 ya sejak tahun 2020. Kita bisa melihat bahwa begitu banyak goncangan yang terjadi, bahkan dampak-dampak atau akibat karenanya. Nah, mungkin itu menggambarkan satu keadaan yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 ini. Namun di ayat ke-27 kita diingatkan bahwa
ada satu tempat yang tidak tergoncangkan, dan saya percaya itu dinyatakan dalam ayat yang ke-28, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, ternyata di balik segala kegoncangan yang diizinkan Tuhan terjadi saat ini, ternyata Tuhan mengingatkan ada satu tempat yang aman, yang tidak tergoncangkan, yaitu yang dikatakan dalam ayat ke-28 ini mengenai kerajaan. Dan saya percaya itu adalah berbicara mengenai kerajaan Allah yang hadir di atas muka bumi melalui gerejanya. Nah, jadi mari kita merenungkan pada hari ini ya, bagaimana ternyata di balik segala kegoncangan yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang menuntun setiap kita untuk lebih mengerti bahwa kita ini harus memastikan diri kita berada dalam tempat yang tidak tergoncangkan itu namanya kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saya percaya ini artinya kita harus belajar memaknai arti kehidupan setiap kita. Di tengah-tengah kegoncangan ini banyak hal bisa terjadi. Apalagi kalau beberapa orang ada yang mengalami dalam keluarganya, keluarga dekat, keluarga inti, bahkan ada yang meninggal, ada yang terdampak karena COVID dalam bidang bisnisnya atau pekerjaannya, dan itu tentu sesuatu yang tidak mudah. Nah, tapi saya percaya kalau firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu tempat yang namanya kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan, maka saya percaya justru di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi, Tuhan sedang memanggil setiap kita supaya kita mengerti bahwa kita harus hidup, kita hari-hari memastikan kita hidup di dalam kerajaannya itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dari seseorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub, dan dia pernah mengalami satu masa yang sangat sulit di dalam hidupnya ya, karena dia adalah seorang yang saleh, seorang yang hidupnya takut kepada Tuhan. Tapi dia diizinkan oleh Tuhan mengalami satu keadaan yang ya cukup susah, dan mungkin itu menggambarkan dari keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Di dalam ayat 14 ayat 14, dengan segala keadaan yang pernah terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub merenungkan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidupnya, dan dia mendapatkan pengertian ini dalam hidupnya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dituliskan oleh Ayub, ini adalah satu pengalaman yang secara pribadi terjadi dalam hidupnya. Dan dia merenungkan, kalau manusia mati, manusia itu memang diciptakan Tuhan, dilahirkan satu kali, dan kemudian satu saat pada waktunya Tuhan akan memanggil dan manusia itu mati. Sehingga Ayub berpikir demikian, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jawabannya pasti tidak, ya, tidak. Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulannya, dia merenungkan hal ini, maka dia mendapatkan satu hikmat daripada Tuhan. Maka aku menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah, jadi dari ayat ini kita melihat Ayub mengajak setiap kita mengerti bahwa ternyata ada satu pengharapan di tengah pergumulan yang terjadi, termasuk segala apa yang terjadi yang diizinkan Tuhan menggoncang dunia sampai dengan saat ini. Ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam ayat ke-15, Ayub punya keyakinan kepada Tuhan. Demikian, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Maksudnya tentu dirinya sendiri ya, diri Ayub. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat kita ini menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kita tahu bahwa hari-hari kita sedang berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan punya rencana yang indah. Maka engkau akan memanggil, nah itu keyakinan kita ya, sama seperti dengan Ayub pada saat itu. Dan kita pun merespon, kita menyahut ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus merindukan setiap kita untuk berada pada satu tempat yang namanya surga pada satu saat. Nah, saya percaya ini akan memberikan satu pengertian bahwa ternyata kita semua, kita jangan memiliki rasa khawatir, rasa ketakutan,
akibat segala hal yang kita saksikan atau terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi mari kita lebih percaya kepada Tuhan, kita lebih menguatkan hati kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya seperti Ayub, pasti satu saat Tuhan akan menolong setiap kita. Dan Tuhan sedang merindukan kita berada bersama dengan Dia. Nah, oleh sebab itu mari saya percaya dengan pengertian ini, artinya hari-hari ini gereja Tuhan, yaitu kita semua, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merenungkan apa arti atau makna kehidupan kita yang harus selaras dengan firman Tuhan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu saya percaya dengan pengalaman yang kita baca dalam kehidupan Ayub, maka kita akan mengerti bahwa waktu kita beribadah kepada Tuhan, karena kita tadi udah tahu ya, ada satu tempat yang tidak tergoncangkan, dan justru itu adalah satu-satunya tempat yang harus kita raih dalam kehidupan kita, supaya kita nggak digoncangkan ya oleh segala keadaan yang diizinkan Tuhan tergoncang ini. Nah, tetapi di balik itu artinya kita tadi tahu bahwa Tuhan menghendaki kita makin intim dengan Dia. Artinya kita harus beribadah kepada Dia. Nah, ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan hari-hari dalam sikap ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama dari 1 Korintus 2 ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, ternyata ada dua hal yang penting melalui ayat ini. Yang pertama, kita tidak datang dengan kata-kata yang indah. Jadi artinya kalau kita datang kepada Tuhan, ya kita, ya ini mungkin dalam konteks memang Paulus melayani orang lain. Tetapi artinya saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada satu pengertian kalau kita beribadah kepada Tuhan, jangan dengan hanya kata-kata yang indah atau lip service. Tapi kita datang dengan Tuhan dengan hati yang memang ingin menyembah Dia, dengan hati yang ingin bersekutu dengan Dia. Nah, saya percaya ini adalah hal yang pertama yang penting. Karena zaman sekarang adalah zamannya media sosial, ya, medsos, orang sangat piawai, sangat pandai menulis kata-kata yang indah. Tapi dalam ibadah kita kepada Tuhan bukan itu yang penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak dengan hikmat manusia. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Ternyata hari-hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ini harus masuk dalam dimensi kepenuhan Roh Kudus. Karena ini adalah kita sedang menantikan lawatan Roh Kudus yang terakhir ya. Gembala sidang kita sering mengatakan Pentakosta ketiga itu adalah lawatan yang terbesar di akhir zaman ini. Dan kita percaya kalau kita dilawat oleh Roh Kudus, maka hikmat daripada Allah, hikmat daripada Tuhan, itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak boleh pakai lagi dengan hikmat manusia atau pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu pasti suatu saat kita akan menemui, ternyata akan membawa kita, menyeret kita kepada keduniawian, dan akhirnya akan menyeret kita kepada dosa. Tapi waktu kita hidup di dalam pola hikmat daripada Tuhan, maka pasti hikmat itu akan membawa kita makin intim, makin bersekutu. Persekutuan kita dengan Tuhan makin murni, makin indah di hadapan Dia. Nah, jadi dua hal itu yang kita dapat ya dari 1 Korintus 2 yang pertama. Yang kedua, dalam 1 Korintus 2 ayat kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, dari firman ini kita melihat bahwa ternyata yang diperlukan dalam kehidupan ibadah kita hari-hari ini, yaitu hanyalah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena ayat ini dengan jelas mengatakan dari Rasul Paulus kita belajar, dia telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang banyak. Selain berarti hanya satu-satunya, ya. Yesus Kristus, Dia yang telah disalibkan. Nah, jadi artinya hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan kita semua, mari kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Karena memang waktu Allah Bapa mengutus Dia dari surga turun ke bumi ini,
maka semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa setiap kita, yaitu dosa Bapak Ibu dan juga dosa saya. Jadi hari-hari ini biarlah kita mulai belajar di dalam kehidupan kita senantiasa fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya inilah bagaimana kita harus memaknai kehidupan ibadah kita hari-hari ini. Hanya berfokus kepada hal-hal yang demikian. Karena saya percaya di tengah-tengah hal ini, di tengah-tengah segala kegoncangan yang terjadi, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya, supaya kita lebih murni di hadapan Tuhan. Kita dibuat menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan, sehingga kita memenuhi persyaratan menjadi 5 gadis yang bijaksana, karena Dia segera datang. Nah, oleh sebab itu, mari kita melihat hal yang penting yang menjadi landasan pengenalan akan Tuhan yang benar. Ini adalah satu poin yang menurut saya penting, supaya kita benar-benar tidak bergeser lagi dari keyakinan kita, apa yang tadi telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, yang pertama kita lihat dalam ayat yang keempat ya. Ini memang berlanjut ya, 1 Korintus 2 ayat keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata Rasul Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak memakai kata-kata hikmat yang meyakinkan. Padahal mungkin ya, hari-hari ini kita banyak belajar dari dunia ini, kalau kita menyampaikan sesuatu harus dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi dikatakan dengan keyakinan akan kekuatan roh, berarti kekuatan roh Allah, kekuatan Roh Kudus. Jadi artinya yang lebih penting adalah perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, semuanya itu biarlah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena di dalam diri kita, roh kita bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga kekuatan Roh Kudus itu yang mengalir keluar dari mulut kita melalui perkataan-perkataan kita. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, ini sebenarnya berbicara mengenai penyelesaian amanat agung, ya. Karena dikatakan kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk baik orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, jadi hari-hari kita ingat, Gembala Sidang kita sering mengingatkan kita, ini adalah saatnya untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, jadi saya percaya biarlah landasan pengertian akan Tuhan kita bangun hari-hari ini, kita menjadi orang percaya, kita berada dalam gerejanya, kita semata-mata karena ingin melakukan segala hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita jangan sampai digentarkan karena goncangan-goncangan terjadi di dunia, membuat kita takut, kita khawatir, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga dalam 1 Korintus 1 ayat ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini adalah poin yang ketiga yang penting. Ternyata mereka yang dipanggil, siapapun itu, baik orang Yahudi maupun bukan, dideklarasikan melalui ayat ini bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, dalam ayat 25 digambarkan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Ya. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi artinya tanpa Allah sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Nah, jadi kita diingatkan bahwa di balik Kristus itu ada satu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal kuasanya. Kekuatan Allah itu menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan itu kita saksikan. Ya. Dan kita sering mendengar hikmat Allah. Hikmat Allah nggak bisa kita dapat selain di dalam Kristus itu sendiri. Kristus berasal dari kata Kristos yang berarti yang diurapi. Nah, jadi
kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap kita. Dan 2000 tahun yang lalu Allah Bapa mengutus Dia datang ke bumi ini, dan Dia sangat diurapi untuk menyelamatkan setiap kita, menebus dosa setiap kita, supaya setiap kita ini dibawa naik ke surga. Nah, jadi kita melihat ya bahwa bagaimana hari-hari ini Tuhan menghendaki hal yang demikian, itu yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, namun saya percaya Allah sebenarnya memberikan satu kekuatan, pengharapan, bahkan satu sukacita yang berlimpah, ya. Karena itu tadi kita sudah mendapatkan kekuatan dan hikmat Allah. Maka saya percaya mestinya kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak tergantung lagi dengan keadaan. Keadaan itu kadang-kadang buat manusia yang hidup di atas muka bumi, itu seolah-olah tidak ada jawaban karena manusia tidak mengenal Tuhan. Tapi waktu seorang manusia mengenal Tuhan, dan dia menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti ada satu pengharapan. Nah, kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Dari ayat ini kita mengenal, ternyata Tuhan nggak peduli. Keadaan boleh baik, keadaan boleh setengah baik, atau bahkan keadaan sama sekali tidak baik. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi artinya kita harus ingat, Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Jadi kita bukan hanya bersukacita waktu keadaan kita baik, waktu keadaan kita sehat, waktu keadaan kita diberkati. Tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan menghendaki dalam keadaan yang buruk pun, dalam keadaan yang kita sedang mengalami sebuah problema atau masalah, Tuhan mengajarkan kita bersukacitalah, karena Tuhan sedang membangkitkan roh kita untuk intim manunggal dengan Roh Kudus. Dan saya percaya waktu roh Allah itu ada dalam diri kita, maka yang keluar adalah sukacita. Demikian juga ditegaskan dalam Mazmur 97 ayat 12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Melalui ayat ini kita diajarkan, diingatkan lagi, kalau kita orang benar, mari kita bersukacita. Dan gak hanya bersukacita, tapi mari kita mengucap syukur. Karena saya percaya waktu kita bisa mengucap syukur, itu satu kemenangan sudah terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup kita ini sukacitanya ditentukan oleh keadaan-keadaan yang baik. Tapi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya, waktu setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan, hati Tuhan sangat disukakan. Karena Dia akan melihat bahwa Bapak, Ibu, dan juga saya tidak tergantung kondisi apapun. Artinya, kita hanya hidup karena iman. Kita hanya hidup karena iman. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir dalam Lukas 10 ayat 20, namun demikianlah, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu ayat yang luar biasa. Kita diingatkan, kalau kita udah kuat iman kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur. Kita jangan hanya bersukacita karena kita bisa menang melawan roh ini, roh yang sana, yang sini, begitu. Tapi ada satu hal yang paling penting. Tuhan ingatkan, kalau kita bisa sampai pada posisi itu artinya buat Bapak, Ibu, dan saya, nama kita sudah terdaftar di surga. Dan itu pasti kerinduan dari setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja Tuhan. Surga adalah sesuatu yang mulia, yang mana akan membawa setiap kita dalam satu kehidupan kekal yang sangat membahagiakan, sangat bersukacita waktu kita sampai di sana. Ya, biarlah renungan pada hari ini membawa kita satu pengertian bahwa di tengah segala kesukaran yang sedang kita alami, karena dunia sedang masuk masa yang sukar, kita jangan khawatir. Tuhan menyertai kita dan Dia sedang membawa kita ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan bagi
anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat mereka, menjamah mereka. Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan, memberikan pengertian dan hikmat yang baru dalam kehidupan mereka. Dan Kau bangkitkan iman mereka Tuhan, supaya mereka makin rindu, makin haus akan Engkau, dan Tuhan akan memberkati, menjagai, melindungi, bahkan membuat satu terobosan dalam hidup mereka. Mereka bisa bersuka cita, mereka bisa mengucap syukur, karena nama mereka telah terdaftar di dalam surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan.
Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sebelum mengakhiri di dalam ibadah pada saat ini, kami satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan bahkan saat ini Engkau sudah melengkapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk umat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan Yesus ke tempat ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang tahu segala pergumulan mereka Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, mereka akan mendapatkan satu penyelesaian dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka menerima jawaban doa-doa mereka Tuhan. Mereka boleh menerima jalan keluar setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Mereka boleh menerima kesembuhan, kelepasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas setiap umat-Mu Tuhan. Anak-anak mereka yang menghadapi ujian Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu yang menuntun mereka, memampukan mereka, dan membuat anak-anak mereka berbeda dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga mengucap syukur atas hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini, bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Firman itu menguatkan kami, menegur setiap kami, dan mengajarkan akan setiap kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu pada hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk saat ini Tuhan, kami juga bawa akan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga keempat wakilnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah Engkau pilih, sudah Engkau utus untuk menjadi messenger bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk boleh melaksanakan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Dan memberitakan, membawa kembali Injil-Mu Tuhan Yesus dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala sidang kami dan juga keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna ya Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoakan gembala rayon kami Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf penggembalaan di GBI Bintaro House of Shalom ya Tuhan, dan juga kapasitasnya sebagai karayon di 1E ini Tuhan, dan juga sebagai gembala cabang yang ada di House of Shalom ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, baik hamba-Mu secara pribadi, istri mereka, anak-anak mereka Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Engkau jagai siang malam Tuhan, Engkau jagai setiap keluar masuknya kemana hamba-Mu ini pergi, Engkau utus, Engkau akan menyertai dengan tanda heran dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna, dan Engkau membuat jalan keluar setiap persoalan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sudah menyertai mereka Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Allah yang terus tetap sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa membawakan bangsa tercinta Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas Indonesia, bangsa yang terus ada dalam hati-Mu ya Tuhan, bangsa yang ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan untuk pemimpin negeri ini, Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Maruf Amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini yang telah menjadi pemimpin bagi negeri kami Tuhan. Terus Engkau kawal mereka Tuhan. Engkau jadikan mereka terus memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka menjadi hamba-hamba kebenaran untuk negeri ini, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk negeri ini Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke untuk meratakan setiap pembangunan yang ada Tuhan, baik infrastruktur, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat jalan keluar setiap masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Dan semuanya Tuhan Yesus, Indonesia akan ada dalam hati-Mu Tuhan, dan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami juga tidak lupa, kami minta keamanan atas negeri kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang terus mengawal negeri ini Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Setiap daerah perbatasan-perbatasan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah tangan Tuhan yang memegang bangsa kami Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri di dalam doa untuk saat ini Tuhan Yesus.
Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.